untuk merayakan Indonesia, saya undang Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo untuk naik ke atas panggung. Pak Jokowi, apa kabar? Silakan Bapak. Tepuk tangan sekali lagi yang paling kencang Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Sesungguhnya Bapak Ibu, teman-teman, Mata Najwa sudah lama menatap sosok Joko Widodo. Sejak Joko Widodo berada di kota Solo sebagai wali kota, ketika berlaga di ibu kota, dan akhirnya duduk menjadi orang nomor 1. Kita saksikan sama-sama Pak Jokowi, perjalanan hidup Joko Widodo lewat Mata Najwa. Kini saatnya saya hadirkan Wali Kota Solo, Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi. Selamat malam Pak Jokowi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak. Jangan coba-coba menyuap saya. Apakah ada yang pernah coba Pak? Apa kemudian yang Anda lakukan terhadap orang yang berusaha menyuap itu Pak? Tidak digubris sama sekali? Ya, saya bilang kalau sudah tidak ya saya tidak. Tidak. Jokowi, ini tugas negara, kamu berangkat untuk jadi calon DKI 1. Nggak ada jawaban yang lain. Menghindar dengan cara apa saya sampaikan saat itu, saya siap. Kami hanya diberikan titipan dari partai, jadilah pemimpin untuk seluruh warga DKI. Itu fungsinya fungsi controlling, manajemen kontrol. Ini kan sebuah tempat betul-betul yang tidak layak huni, tidak sehat, lingkungannya juga tidak sehat. Satu-satunya jalan hanya mereka dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Seperti itu gubernur kurus itu. Jawabannya yang bertanya siapapun, jawabannya sama. Kalau yang bertanya Bu Mega? Pak Jokowi apa kabar? Sehat-sehat Pak. Pak Ahok apa kabar? Anda sekarang maju sebagai bakal capres. Walaupun baru 1,5 tahun mengabdi di Jakarta. Artinya masyarakat memberikan dukungan karena memang kita ingin nantinya juga masih ingin menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta lewat pemerintah pusat. Dan hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang terjal ke depan yang harus kita hadapi bersama. Presiden Joko Widodo, terima kasih atas kesempatan ini. Selamat bertugas Bapak Presiden. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak. Pak Jokowi, masihkah Bapak ingat ketika pertama kali datang ke Mata Najwa waktu itu? Bulan Mei tahun 2011. Masih ingat apa sudah lupa Pak Jokowi? Ya masih, saat itu saya hanya berdua. Saya dengan ajudan, kemudian pakaiannya kalau nggak biru, abu-abu. Yang tadi abu-abu? Ya itu. Yang saya ingat ketika itu Pak Jokowi, biasanya pejabat kalau datang ke televisi atau ke suatu tempat itu selalu rame. Tapi ini saya bingung, ada pejabat daerah, datangnya cuma berdua, kalem, banyak senyum, dan tampak sangat sederhana. Itu yang sangat teringat di benak saya. Masih seperti itukah Jokowi di 2011 dengan yang sekarang sudah jadi presiden? Iya, yang menilai masyarakat. Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Ya. Episode waktu itu Pak, itu episode judulnya Nyali Perintis. Kalau Pak Jokowi masih ingat, ketika itu Mata Najwa menyandingkan Joko Widodo dengan Gubernur DKI di era 70-an dengan Ali Sadikin. Nyali Perintis. Kalau sekarang, kalau dulu Wali Kota Solo bernyali, sekarang nyalinya double berapa sudah jadi presiden Pak? Ya tetap sama. Tetap sama? Tidak bertambah atau double? Enggak, Kekuasaannya dari dulu jauh sampai besar. sekarang tetap sama. Tetap sama. Walaupun kekuasaan sudah menjadi sangat besar sekarang.
Tetap sama. Tetap sama. Adakah tapi yang berubah, Pak Jokowi? Karena tentunya jabatan ini, jabatan orang nomor 1, dengan rentang waktu yang begitu, mungkin bisa dikatakan begitu cepat, adakah yang berubah yang dirasakan Pak Jokowi? Nggak ada. Kalau saya nimbang badan ya masih tetap. Nggak berubah. Nggak berubah? Nggak berubah. Jadi makanan istana juga sama aja? Makanan istana, ya kalau saya itu makan enak sama nggak enak juga sama saja. Saya anggap sama saja. Baik, percuma Ibu Iriana masak percuma ya Pak? Kasihan Pak kalau masak terus dianggap Nggak sama pernah aja. masak. Oh ya. Wah, ini satu rahasia terbuka Ibu Negara. Oh, tidak pernah masak ya Pak? Nggak pernah. Tidak pernah dipesankan masak tertentu, tidak? Iya dipesankan, tapi nggak masak sendiri maksud saya. Oh gitu, nggak apa-apa Ibu, masih didengarkan. Pak Jokowi, kita ingin dengar cerita-cerita di balik layar ketika Pak Jokowi ke luar negeri kemarin. Cerita resminya kita sudah dengar, tapi saya ingin tahu ketika bicara dengan Obama, apa yang dibisikkan Obama misalnya? Oh, berhadapan-hadapan kan nggak bisa bisik-bisik. Padahal pertanyaan saya udah sok dramatis jawabnya gitu. Ya emang benar, resmi berhadapan-hadapan kan ngomong-ngomongannya. Bahasa basinya apa sih Pak? Kalau sama pemimpin dunia itu bahasa basinya apa? Bahasa basinya ya ngomongnya selalu ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik antara negara mereka dengan Indonesia, kemudian dan kita harapkan hubungan ini ke depan bisa kita tingkatkan lagi, kembangkan lagi gitu. Itu bukan basa-basi dong Pak, itu ngomong serius. Ya ngomong serius tapi kelamaan kalau menurut saya. Kalau saya langsung aja to the point. Iya, saya pengen ada investor yang garap pelabuhan, kamu punya ndak gitu aja. Bapak langsung gaya pedagang mebelnya dibawa ya Pak? Bukan gitu ya, langsung to the point aja lah. Nanti akhirnya juga ke situ gitu loh. Ketika dengan Putin juga langsung to the point gitu Pak? Iya. Saya tanya langsung gimana, ada masalah-masalah enggak dengan investor Rusia yang mau ke Indonesia. Saya lihat dari dulu kan banyak yang mau ke Indonesia, tapi sampai sekarang mana, saya tunggu gitu aja. Langsung. Saya tunggu. Dia juga ngomong, ini kita sudah siapkan, ini mau membuat misalnya semeter di Kalimantan, kemudian membuat jalur rel kereta api di Kalimantan Timur. Saya sampaikan, ya mana, saya gitu kan langsung. Jadi Pak Jokowi agak nantang dikit, mana gitu, bukan buktikan. nantang, segera dong gitu loh. Segera. Karena infrastruktur itu sangat ditunggu untuk mengkoneksikan antara kota dengan kota, provinsi dengan provinsi, antara pulau dengan pulau itu. Jadi mungkin ya nggak tahu ya, mungkin banyak orang menganggap diplomasi saya ini diplomasi yang terlalu sederhana, itu langsung itu. Pak Jokowi merasa itu juga terlalu sederhana? Enggak tahu, saya biasa ngomong juga seperti itu sih. Ke siapapun, ke Putin, ke Obama, ke menteri-menteri, ke siapapun? Iya, iya, langsung beda kalau di rapat besarnya, ya kita masih ada diberi prolog dikit itu. Tapi kalau sudah bilateral, langsung saya ngomong. Baik, kasih tepuk tangan dong Presiden Jokowi. Ya, saya kira masih banyak tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang berhasil ya, terutama pimpinan daerah, supaya juga ikut dipublikasi lah ya. Nah, apa yang menyebabkan pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia itu turun, Bapak?